Setelah dimulainya pertempuran, Siopan melawan Raja Siluman Harimau Putih. Dengan pertempuran ini ditujukannya untuk memberikan kedamaian bagi semua aliran sekte. Siopan pun mulai meluncurkan serangan tongkat iblisnya berisikan gelombang energi merah ke arah Raja Siluman Harimau Putih yang ternyata bernama Chowu, sehingga mengakibatkannya pun terpental mundur cukup jauh. Namun demikian pasca terpental mundur, Chowu pun tak menunjukkan ketakutannya sedikit pun, melainkan berniat untuk terus menyerang Siopan. Tapi kali ini ia pun tak memilih untuk secara brutal bergegas menyerangnya, melainkan ia segera melontarkan raungan kerasnya dan memunculkan 3 kepulan asap hitam dari mulutnya, membentuk 3 kerangka mengerikan yang segera mengunus pedang besarnya untuk secepat kilat melesat ke arah Siopan, menyebabkan Siopan pun yang melihatnya hanya menunjukkan ketenangannya, sebelum kemudian ia pun mengayunkan tongkat penyerap jiwanya yang langsung memunculkan gelombang pancaran gas hitam. Dengan itu pun tanpa basa-basi segera dilesatkannya ke arah serangan 3 kerangka dari Chowu, sehingga mengakibatkan 3 kerangka itu pun pada akhirnya dihancurkan dengan ledakan yang sangat dahsyat. Melihat ini, Raja Siluman Harimau Putih Chowu pun spontan menunjukkan keheranannya dengan tak menyangka Siopan mampu mematahkan ilmu sihirnya secara mudah, sehingga membuatnya pun kali ini hanya bisa tertegun sejenak di balik mode diam yang ditunjukkannya. Tapi pada saat Chowu masih menunjukkan mode diamnya ini, Siopan pun tiba-tiba memunculkan serangan lain. Saat kedua tangannya tiba-tiba bergetar hebat dan gelombang cahaya merah badas turun dari langit untuk segera menyelimuti Chowu, mengakibatkan Raja Siluman Harimau Putih itu pun merasakan kesuramannya, seolah-olah ada gunung besar yang menekannya hampir membuatnya tak sedikit pun bisa bernapas. Namun sebagai binatang buas terkuat di wilayah perbatasan selatan, Chowu pun tak menunjukkan ketakutannya sama sekali, melainkan ia menjadi semakin marah dan segera meraung keras mencoba sekuat tenaga untuk berjuang menggunakan seluruh kekuatannya agar dapat terbebas dari jeratan serangan gelombang cahaya merah dari Siopan. Akan tetapi tepat ketika ia terus berjuang untuk membebaskan dirinya, sosok Raja Hantu pun tanpa diduga tiba-tiba nongol di atasnya, memunculkan sebuah tungku kuali besar di tangannya yang langsung menghantam kepala Chowu. Dengan itu pun segera menyerap 7 lubang aliran darah di kepalanya, disertai raungan suram yang dilontarkannya, sehingga membuatnya pun pada akhirnya mokat. Dan setelah kelompok Siopan memokatkan Raja Siluman Harimau Putih, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP wilayah Bukit King Yun, lebih tepatnya di puncak Tongtian berada, yang mana kali ini 3 pemimpin aliran kebenaran yaitu Pendeta Dao Xuan, Yun Yilan, dan Biksu Pohang pun sedang mendiskusikan beberapa hal. Dengan Dao Xuan pun mulai membuka topik percakapan, memberitahukan tentang perubahan aneh yang mulai dialami para siluman binatang iblis di wilayah perbatasan selatan. Berdasarkan laporan dari para murid sekte, salah satu di antaranya adalah Xiao Yichai yang dikirimnya untuk menyelidiki situasi di sana. Saat ia memberitahukan informasi tentang para siluman binatang iblis yang datang dari wilayah perbatasan selatan akan terus menyerbu ke wilayah dataran tengah dan dipastikan selalu menuju ke TKP mereka untuk membantu mereka di sepanjang jalan. Tapi baru-baru ini karena beberapa alasan yang tak diketahui, tiba-tiba sejumlah besar siluman binatang iblis itu pun tanpa diduga berhenti dan secara anehnya mulai bergegas menuju wilayah barat daya, sehingga mengakibatkan jumlah binatang yang terus bergerak ke arah wilayah utara tampaknya kali ini hanya menyisakan 40% saja dari jumlah normalnya. Terlebih lagi wilayah barat daya itu merupakan TKP keberadaan dari sekte iblis jahat yang telah terpecah menjadi 3 faksi, yaitu klan Wandu, sekte Raja Hantu, dan sekte Hehuan yang terus-menerus melakukan konflik di dalamnya, dengan meskipun ia tak tahu tentang di mana sebenarnya markas mereka berada. Tapi dari petunjuk yang diketahuinya, ketiga markas faksi iblis itu semuanya berada di arah barat daya, yang oleh karenanya dengan para siluman binatang iblis itu tiba-tiba menuju ke arah 3 faksi iblis dalam kelompok besar. Ia pun secara penasaran bertanya-tanya tentang gerangan apa sebenarnya yang terjadi. Namun mendengar informasi yang disebutkan Dao Xuan, Master Puang pun melontarkan pendapatnya yang menurutnya binatang iblis dan sekte iblis jahat sudah memiliki beberapa konflik, yang salah satu di antaranya mengalami beberapa kerugian, sehingga memungkinkan mereka menuju ke sana dengan kekuatan untuk melakukan penyerangan. Tapi demikian Yun Yilan pun menyangkalnya dan menyebutkan tentang masalah keanehan itu tak sesederhana seperti yang terlihat, sebab ia mengetahui bahwa orang-orang dari sekte iblis jahat egois dengan jikalau mereka bertarung dengan binatang iblis jahat hanya karena demi melindungi rakyat jelata. Menurutnya itu tidaklah mungkin, melainkan itu didasari atas mereka yang tahu betapa hebatnya kekuatan para siluman binatang iblis itu serta mencoba untuk memanfaatkannya.
Mengingat dari perilaku para siluman binatang iblis yang menuju ke dataran tengah, mereka tak memiliki tujuan khusus dan hanya membantai di sepanjang jalan. Jadi jika kali ini mereka tiba-tiba berubah arah, pasti ada yang aneh dengan menurut pendapatnya. Bahwa salah satu binatang iblis di dekat arah barat daya menderita kerugian besar, dan iblis yang disebut dewa binatang itu telah mengerahkan sejumlah besar pasukan siluman binatang iblisnya bergegas melesat ke arah wilayah barat daya. Tapi di arah barat daya, selain sekte iblis jahat di dataran tengah, tak ada tokoh kuat lainnya untuk melakukan tindakannya ini, sehingga menurut perkiraannya bahwa ada salah satu faksi dari sekte iblis jahat kemungkinan besar telah melakukan perubahan yang tak biasa untuk menyenggol gerombolan siluman binatang iblis itu dengan tujuan memancing mereka semua untuk OTW menuju ke arah wilayah barat daya. Tapi demikian tentang perubahan yang tak biasa ini, ia pun masih sama sekali tak tahu tentang informasi lebih jelasnya. Setelah mendengar informasi yang diberitahukan Yunyilan, Bisu Pohang pun menunjukkan rasa kecewanya dengan tak berharap informasi yang diberikan Yunyilan itu nyatanya sia-sia. Namun di sini Dosuan pun segera membantahnya dan menyebutkan tentang informasi yang diberikan Yunyilan tidaklah sia-sia, sebab menurut pendapatnya itu akan sangat menguntungkan bagi faksi aliran kebenaran yang setidaknya mereka akan dapat menghemat banyak waktu untuk membuat dunia melihat kehebatan faksi aliran kebenarannya dan memanfaatkan kekuatan para siluman binatang iblis yang melemah untuk memberikan pertarungan yang bagus nantinya melawan mereka. Tapi demikian ia pun masih merasa ada sesuatu yang misterius dan janggal tentang wilayah arah barat daya yang meskipun mereka tak dapat ikut campur secara gegabah untuk menyelidiki wilayah itu, ia pun merasa jika mereka mengabaikannya itu pun nyatanya tampaknya tak pantas. Ikuti Biksu Puhong pun yang juga menunjukkan pemikiran yang sama saat beliau merasa setelah semua bencana siluman binatang iblis menjerumuskan dunia ke dalam kesengsaraan, apa yang sebenarnya terjadi di arah wilayah barat daya, setidaknya mereka faksi aliran kebenaran haruslah tahu apa gerangan yang juga sedang terjadi di sana. Namun ketika Dosuan dan Biksu Puhong memikirkan hal ini, Yunyilan pun tiba-tiba melontarkan sarannya untuk mengirim beberapa murid yang memiliki keterampilan lebih tinggi agar diam-diam menyusup ke arah wilayah barat daya untuk mendapatkan beberapa informasi di sana. Serta ia juga melontarkan permintaannya pada Dosuan atas dasar permohonan murid tak bergunanya Li Sun agar berkenan mau tergerak hatinya menghentikan hukuman dari Lu Sueki yang kali ini sedang dihukum untuk merenungkan dirinya di panggung bulan purnama lembah bambu kecil. Terlebih lagi sekarang, binatang iblis telah menyebabkan kesengsaraan di seluruh penjuru dunia. Dengan inilah saatnya orang-orang berbakat dibutuhkan untuk melawan mereka, dan Sueki adalah murid King Yun yang menurutnya sangat luar binasa, sehingga empuannya pun menyarankannya agar sementara membebaskan Sueki dari hukumannya. Saat Dosuan pun secara tak berdayanya bisa mengikuti permohonan dari Yunyilan berdasarkan hubungan baik antar mereka. Dengan kali ini ia akan membiarkan Sueki keluar dari pengasingannya, sekaligus memilih beberapa murid untuk pergi bersamanya ke arah wilayah barat daya untuk menyelidiki situasi di sana, dan tindakannya itu dianggapnya sebagai penebusan atas semua kesalahan yang tak mau dijodohkan. Menyebabkan Yunyilan pun yang mendengarnya menunjukkan kegirangannya, dan kebetulan sekali ia juga memiliki ide untuk membiarkan murid bebannya Li Sun untuk pergi ke arah wilayah barat daya dengan tujuan mendapatkan pengalaman, sehingga membuat keduanya pun pada akhirnya sepakat untuk mengirim mereka secara bersamaan dalam misi ini. Kembali lagi ke TKP Siopan, ya mana setelah menghabisi Raja Siluman Harimau Putih Cuwu, Siopan pun memutuskan untuk kembali ke wilayah markas besar Sekte Raja Hantu. Dengan ketika sampai di sana, Siopan pun secara tenang berjalan masuk ke dalamnya tanpa bertemu sebiji pun orang, hingga sebelumnya ia secara bagongnya memilih untuk meninggalkan Raja Hantu serta para muridnya dalam pertempuran melawan pasukan siluman binatang iblis. Dengan gerangan mengenai di manakah mereka sekarang, ia pun nyatanya sama sekali tak tahu, tapi demikian Siopan pun memilih untuk tak memikirkan atau bahkan mengkhawatirkan tentang kondisi dari Raja Hantu, melainkan yang paling penting di pikirannya kali ini adalah Biao, sehingga buahnya pun memutuskan untuk segera pergi menuju ruangan batu es tempatnya berada. Dengan ketika sampai di sana, ia pun perlahan bergegas masuk ke dalamnya dan spontan terkejut dapat melihat ada sesosok putih glowing dan ramping berdiri di samping Biao, yang ternyata itu siapa lagi kalau bukan Xiao Bai. Oleh sebab itu setelah melihat sosoknya, Siopan pun tak kuasa menunjukkan keheranannya mengingat setelah ritual penyihir agung untuk menghidupkan Biao, dan ia meninggalkan markas Sekte Raja Hantu dengan kondisi patah hati serta sekali lagi kembali. Ia pun nyatanya tak melihat sosok Xiao Bai lagi yang meskipun ia tahu bahwa Raja Hantu dan Xiao Bai adalah teman lama, dirinya pun merasa tak perlu baginya untuk bertanya dengannya. Namun melihat keheranan yang ditunjukkan Siopan,
Xiao Bai pun segera bereaksi memandanginya dan menanyakan padanya mengenai gerangan kedatangannya ke sini yang apakah berniat untuk menemui Biao. Saat Xiao Pan pun yang mendengarnya mengiyakannya, sebelum kemudian ia pun perlahan melangkah maju ke TKP. Biao menatap wajah aduhainya yang kali ini terbaring di ranjang batunya, menyebabkan Xiao Bai pun yang melihatnya hanya bisa memperhatikan pria sadboy yang dikenalnya ini duduk secara galau di samping Biao, menatap tubuh aduhainya yang terbaring di atas panggung batu es tanpa bergerak. Dan merasa tak mau mengganggu ketenangannya dalam menemui ayang abebnya itu, ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan ruangan kamar es. Dengan singkat cerita, setelah waktu perlahan berlalu, selama Xiao Pan mengunjungi Biao, ia pun secara galau memutuskan untuk meninggalkan ruangan kamar dan dapat melihat sosok Xiao Bai masih berdiri dengan sabar menunggunya di luar, serta mendatanginya untuk menepuk baunya, memberinya semangat, mengingat dia merasa masih ada harapan dalam menghidupkan Biao. Tapi untuk sekarang jangan tanyakan hal itu padanya, dikarenakan dia sendiri saja juga tak tahu harus berbuat apa sekarang, sehingga membuat Xiao Pan pun hanya bisa menunjukkan rasa kecewanya dan memutuskan untuk berbalik pergi meninggalkannya. Akan tetapi tepat baru saja melangkah, ia pun tiba-tiba mengalami perubahan aneh di tubuhnya dengan merasakan bumi berputar secara hebat dan energi dingin tiba-tiba melonjak dari saluran energinya. Saat perubahan ini bukanlah sesuatu yang sepele, mengingat energi dingin yang bereaksi di tubuhnya ini adalah energi dari bola jan yang sangat dikenalnya, tapi di masa lalu. Terutama setelah ia berlatih dan meningkat pesat dengan volume ketiga Tiansu jalan kebenaran, energi dingin ini secara bertahap ditekan dan tak menimbulkan gejolak apapun. Namun kali ini untuk beberapa alasan yang tak diketahui, itu pun tanpa diduga tiba-tiba kambuh dan menimbulkan gejolak ledakan dahsyat di tubuhnya saat dalam sekejap mata, di bawah tatapan Xiao Bai yang tercengang. Ia pun tiba-tiba berubah sangat pucat, tanpa seolah-olah diselimuti lapisan es dari tubuhnya, bercampur cahaya hitam aneh yang bergabung dengan bau haus darah menyengat, sehingga menyebabkan Xiao Bai dalam kepanikannya pun mencoba untuk menolongnya. Tapi tepat ketika mencoba mengulurkan tangannya ke tubuh Xiao Pan, ia pun spontan langsung merasakan gelombang kekuatan bola jahat menyerangnya, mengakibatkan Xiao Bai pun terpental mundur cukup jauh menghindari bola jahat itu. Di balik kebingungan yang ditunjukkannya, dengan tak tahu harus berbuat apa untuk menolong Xiao Pan, mengingat dia tahu sumber kekuatan iblis itu nyatanya berasal dari tubuhnya, memungkinkan harus dirinya sendirilah yang bisa menekannya. Namun ketika Xiao Bai masih menunjukkan kebingungannya ini, tiba-tiba kilau cahaya merah energi yang murni pun tanpa diduga tiba-tiba muncul dari dadanya, dengan pada akhirnya itu pun langsung menghilangkan kekuatan energi bola jadi tubuh Xiao Pan.